Jadi kita lihat sedikit lagi ya yang dari minggu lalu kita udah bahas ya karena bab 2 ini sentral banget ya soal transfer function itu ya. Jadi kalau semacam closed loop control yang atomik gitu ya, yang bagian yang paling kecil gitu mungkin bentuknya ya kayak gini ya. Ada fungsi maju ini GS ya. Hmm, dan Bapak Ibu lihat Ogata walaupun di dalam kotak ini juga nulisnya G fungsi S ya. Lalu ada feedback balik di sini H fungsi S ya. Di sini tandanya negatif gitu ya. Dan ini persamaannya kalau lihat unit yang kayak gitu tuh jadi standar gitu ya. Dan ini diturunin ya oleh Ogata ya. Kalau kita lihat pelan-pelan penurunannya ya, mungkin minggu lalu cepat ya. Ini BS dibagi ES karena kan eh, input dibagi apa output dibagi input itu sama dengan fungsinya ya. Jadi BS tuh yang ini ya, BS yang di feedback balik dibagi ES, ES tuh yang ini. Jadi inputnya ES ini udah lewat satu loop ya. Jadi udah lewat GS, udah lewat HS karena balik lagi gitu ya sehingga GSHS persamaannya gitu ya. Lalu diturunin lagi kalau CS terhadap ES gimana ya? Jadi kalau diambil outputnya CS terhadap ES berarti tinggal GS doang ya. Ini gampang dipahami lah ya. Nah, terus closed loop transfer fungsinya seperti apa ya? Jadi ini ditulis satu-satu nih. CS sama dengan GS kali ES. Itu dari yang sini ya kan? CS GS kali ES jelas ya. Lalu ES-nya sama dengan RS minus BS. Ini juga jelas karena di sini ya ES waktu keluar dari penjumlahan ini adalah RS minus BS. Nah, ini tanda minusnya jadi bermain di sini nih. Kalau tandanya plus lain loh sistemnya gitu ya. Karena di sinilah kita jadi ES sama dengan RS minus BS. Di sini nih. ES sama dengan RS minus BS ya. Nah, lalu BS-nya sendiri kan adalah GS kali HS kali ES begitu ya. Tapi BS-nya ini bisa juga ditulis HSCS ya. BS, kalau kita lihat di sini BS adalah HS dikali CS nih karena diambilnya inputnya dari CS gitu ya. Jadi ini juga jelas ya. BS-nya bisa diganti HSCS gitu ya. Nah, lalu kita udah dapat persamaan kayak gini ya, tinggal kita atur-atur ya kan, karena ini CS sama dengan GS kali ES ini. Terus ES-nya sendiri bisa ditulis RS minus HSCS. Jadi tinggal ES-nya diganti RS minus HSCS gitu ya. Terus begitu kita atur lagi, kalau kita perhatikan ya, ini kan GS HSCS-nya ini minus tandanya. Tapi kalau saya lempar ke kiri, supaya CS-nya bisa saya atur bersama gitu ya, tanda minusnya ini jadi plus nih. Ya terus CS-nya saya keluarin. Jadi kalau CS saya keluarnya tinggal satu plus GSCS ya. Makanya di bawah sini tandanya satu plus GSHS. Gitu ya, karena CS-nya dikeluarin. Ya, lalu yang sebelah kanan sisanya GS, sebelah kirinya ada RS-nya ya karena ini kan GS kali RS nih, ini kan GS kali RS. Ya, jadi persamaannya kayak gini. Ini sudah memperhatikan bahwa feedbacknya ini tandanya negatif nih. Ya, jadi kalau tandanya positif persamaannya bagian ininya jadi negatif gitu ya. Jadi ini perlu hati-hati ya memperhatikan tanda-tanda ya. Dan begitu kita udah dapat persamaan nukleusnya ya, persamaan nuklirnya yang paling kecil seperti ini, terus kita paham ya. Terus kita bisa perbesar ya seperti Bapak Ibu lihat pola itu kan, pola soal nomor apa B berapa 31 atau B21 itu ya. Terus lihat polanya, oh ini pasti gini. Cuman Bapak Ibu masih kurang perhatiin tandanya ya sama nulis persamaannya. Ya, G fungsi S, H fungsi S gitu. Masih masih kurang detil perhatiannya tapi nangkep pola dasarnya tuh. Ya. Nah, nanti kalau ujian ya perlu hati-hati ya lihat lihat persamaan pola dasar ini ya. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau pelan-pelan lihat soal yang besar yang minggu lalu itu juga ya, mungkin sekarang jadi lebih paham ya karena udah ngerjain textingnya juga ya. Ini saya mau kasih lihat lagi ya supaya lebih lebih paham, lebih ingat ya. Nah, ini soal yang ini ya. Ini kan masalahnya adalah gambarnya kelihatan rumit, tapi terdiri dari nukleus-nukleus tertentu yang bisa kita ringkas-ringkas begitu ya. Nah, yang pertama adalah stepnya antara H2 sama G1 ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan secara perlahan begitu ya, yang terjadi adalah H2 dan G1 ini ya.
melebur jadi H2 per G1 ya. Tapi triknya yang terjadi di sini ya, yang Ogata kayak main sulap ya adalah tadinya feedbacknya ini eh, mengarah ke input yang ke arah G2 ya. Tapi sekarang garis feedbacknya ini ditarik lebih jauh, lebih ke kiri lagi ya, sehingga ke arah inputnya G1 gitu ya. Karena ini meluncurnya langsung ke sini gitu ya. Sehingga jalur yang ini karena ditarik lebih ke kiri lagi ya, berarti sinyalnya kita itu melewati G1 tapi lawan arah panahnya. Kalau kita ikut garis panah itu dikali sama G1, kalau lawan panah maka berarti dibagi sama G1 gitu ya logikanya ya. Jadi ini kotaknya jadi H2 per G1 ya. Nah, lalu kalau habis itu kita berusaha sederhanakan nukleus yang di dalam ini. Nah, ini pakai pola yang itu tadi ya. Jadi kalau lurus ke sini berarti G1 kali G2. Nah, terus ini feedback baliknya ya, Bapak Ibu perhatikan, H1 ini tanda feedback ini plus nih. Beda ya dari yang tadi minus. Nah, kalau di sini baliknya plus, ininya jadi 1 minus bagian atas G1 G2 kali H1. Kalau tanda ini negatif tadi, terus Bapak Ibu ikuti penurunannya tadi pelan-pelan ya, tanda di sini jadi positif. Gitu ya. Jadi tanda itu jadi penting tuh karena persamaannya jadi beda. Ya. Nah, kalau udah sampai taraf ini, berarti habis itu kita meringkasnya ini loop yang ini ya satu bagian gitu dan Bapak Ibu lihat feedbacknya sekarang negatif tandanya masuknya, berarti di bawah tuh jadi positif ya bagian yang G2, G3, H2-nya ya yang dikalikan H2 ini tandanya positif nih. Terus yang bagian ininya tinggal dikali lurus ya. Jadi eh, apa jalur lurusnya ini berarti yang kiri ini dikali kotak yang kanan nih. Jadi G1, G2, G3 per 1 minus G1, G2, H1 yang ini. Terus plus yang ini jalur feedbacknya ya. Tapi jalur feedbacknya diatur-atur supaya atasnya apa bunyinya G1, G2, G3 juga. Karena kan disatukan nih atasnya. Ya, padahal jalur feedbacknya ini kan harusnya biasanya jadi dikalikan semua ya. Berarti H2 kali H2 per G1 kali ini begitu ya. Nah, dikalikan semua G1, G2, G3-nya kan muncul, tapi bagian bawahnya jadi G2, G3 kali H2 gitu ya. Nah, habis itu ini ada jalur feedback, tapi feedbacknya satu, tandanya minus. Nah, tinggal apa? eh, diatur lagi untuk loop yang ini begitu ya. Cuman di sini ada jalur feedback dengan konstanta satu begitu ya. Nah jadi mudah-mudahan pelan-pelan Bapak Ibu memahami ya bisa meringkas gambar sistem yang agak rumit ya. Pelan-pelan lihat polanya, pelan-pelan perhatiin tandanya ya. Pelan-pelan pikirin persamaannya. Kalau misalnya nggak bisa lompat-lompat kayak Ogata gitu ya ditulis pelan-pelan ya terus nanti bisa kelihatan sih di bagian mana dia ngaliin atau meringkas begitu. Ya mudah-mudahan jadi lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Nah jadi UTS kita ya adalah tingkat kesulitannya mirip sama sinyal sistem nanti ya Bapak Ibu tuh dikasih persamaan-persamaan kayak gitu ya. Terus bisa ya ngulik-ngulik persamaannya ya. Dan nanti pas UTS mudah-mudahan kita udah sampai bab 5 bab 6 Bapak Ibu tuh bisa menilai kestabilan sistemnya. Ya dari persamaan transfer function yang paling dikit ya pakai salah satu kriteria teknik tertentu ya karena buat sistem kontrol ya yang paling penting ya eh, adalah aspek kestabilan itu juga sih karena kalau kita bikin kontrol sistem kalau dia nggak stabil bisa bahaya aja sama juga kita bikin bom soalnya ya jadi di feedback itu dan terutama karena kita maunya close loop ya supaya dia bisa apa eh, mengatur diri secara otomatis gitu ya. Tapi begitu kita ada feedback itu justru di situ muncul bahaya ketidakstabilan karena ada bagian dari sinyal itu ya yang udah di output di input lagi. Nah masalahnya kalau makin lama swingnya itu tambah besar itu sistemnya nggak stabil. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya saya punya kendali kapal gitu ya. Terus kendali kapalnya kan belok ya, jadi dia bergerak begitu ya.
Tapi kan kalau dia bergeraknya cepat, zeng dia lewat terus dia balik lagi gitu ya. Nah, tapi bayangkan kalau goyang ini tambah lama tambah gede gitu ya. Ya apa nanti pecah kapalnya begitu ya. Nah, itu tergantung dari kita ngitung persamaannya itu tuh. Kalau nggak stabil ya membahayakan begitu ya. Sehingga apa kuliah kontrol kita ini tuh untuk memahami hal-hal itu tuh. Kalau ada pesawat jatuh, ya berarti harus ngitung kestabilan lagi ya. Selain karena berbagai hal yang lain seperti sensornya KO gitu ya, atau logika programnya salah ya, kayak Boeing 737 Max itu begitu ya. Jadi ini problem kestabilan yang masih standar ya, bahwa sistem saya punya karakteristik tertentu, saya salah desain parameternya sehingga bisa jadi nggak stabil ya. Mudah-mudahan sampai UTS Bapak Ibu at least problem yang semacam ini bisa menghitung terus bisa juga menentukan stabil atau nggak stabil ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Si oke ya. Oke, kita coba lanjut ya Bapak Ibu ya. Kalau bingung atau apa ya, coba baca lagi Ogata sedikit-sedikit pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Nah, em, saya mau lanjut ya dengan bagian berikutnya. Jadi di bagian berikutnya, Ogata itu menjelaskan sesuatu yang disebut dengan ini state variable ya, state space istilahnya juga ya. Buat Bapak Ibu yang udah ngambil sinyal sistem, pernah baca bukunya Haikin, udah lebih paham ya. Buat Bapak Ibu yang baru nubruk kuliah ini ya, tanpa kuliah sinyal sistem sebelumnya, mungkin perlu lebih perlahan beradaptasi, terus mungkin perlu baca berkali-kali ya. Idenya adalah ya, saya kalau punya sistem ya yang sifatnya persamaan diferensial ya, jadi ada dx per dt sama dengan dy per dt begitu ya. Itu saya selalu bisa buat bentuk persamaan sistemnya itu menjadi semacam matriks yang variabelnya itu eh, punya turunan-turunan ya. Nah, kita coba lihat contohnya lah ya. Ini ada sedikit definisi-definisi sih. Mungkin definisi yang paling penting ini ya. State variables adalah variabel dari sistem dinamik yang paling kecil, the smallest set ya, yang menentukan eh, dinamik dari sistem tersebut ya. Jadi kalau ada X1, X2, Xn ya variabelnya ya, yang menerangkan secara lengkap fungsi itu ya, maka variabelnya disebutnya state variable begitu ya. Nah, eh, lalu kita tuh berurusan dengan sesuatu yang disebut state space equations ya. Nah, state space equation ini terdiri ya bukan dari cuman X1, X2, X3, tapi juga X1 turunan pertama ya. Jadi kalau X1 ada titik di atasnya itu maksudnya adalah dx1 per dt. Sebenarnya gitu ya. Jadi ini X1 fungsi T tapi turunan pertama dx per dt ya. Terus dx2 per dt, dx3 per dt sampai dxn per dt. Supaya nulisnya nggak ribet, Ogata mengadopsi yang pakai titik atas ya. Lalu turunan-turunan ini adalah fungsi dari X1, X2 sampai Xn ya. Juga adalah fungsi dari U1, U2 sampai UR. Semua X dan U ini fungsi T. Begitu ya. Jadi nulisnya gitu tuh Ogata ya. Jangan takut ya sama persamaan matematikanya. Lalu di dalam notasi Ogata ya, U itu adalah inputnya ya. X ini adalah titik tengahnya. Sedangkan Y itu adalah outputnya. Ya, jadi bagian eh, Y ini tuh output ya. Lalu eh, U ini input, lalu X itu adalah state variabelnya tuh. X itu terjadinya di tengah-tengah ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat blok diagramnya mungkin jadi lebih jelas ya. Ini saya tunjukkan ya blok diagramnya. Jadi blok diagram yang Bapak Ibu bayangkannya terhadap state space equation-nya adalah U ini di ujung kiri ini inputnya ya. Lalu Y itu ada di ujung kanan. Terus Bapak Ibu juga perhatikan ya, kalau Ogata itu nulis hurufnya ditebelin, itu maksudnya tuh hurufnya tuh vektor. Jadi hurufnya itu kalau ditulis UT ya, sebenarnya ada
U1T, U2T, U3T, sampai UNT ya. Jadi itu tuh bentuknya vektor bisa ditulis dalam bentuk matriks ya. Jadi ini misalnya X tebel T, terus ada turunannya, itu kalau di breakdown ya, itu jadi XT ini itu dari X1 sampai XN. Ya, terus kalau dikasih titik di atasnya nanti ada X titik T1, X2 titik T, X3 titik T gitu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau lihat yang tebal, ini artinya matriks atau vektor gitu ya. Nah, sehingga di dalam sistem ini kita tuh memodelkan selalu pakai variabel tebal ini ya, state vector ya. B-nya juga begitu, A-nya begitu, D-nya begitu, C-nya begitu juga. Ini outputnya. Lalu X itu di mana? X itu ada di jeroannya di sini nih. Ini XT, terus di sini X turunan T ada di sini. Ya. Lalu ada matriks yang disebut matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D ya. Ini lokasi-lokasinya khusus ya. Jadi kita lihat di sini ada feedback, terus tandanya plus. Kalau matriks B itu dekat dengan input ya. Matriks C ini dekat dengan output ya. Lalu ada yang dari input ke output ini matriks D gitu ya. Sehingga total persamaan kita kalau kita turunkan nih kayak gini. Ya, jadi X turunan T terhadap XT itu dikali sama A. Ya, A itu lokasinya di sini. Ya, antara X sama X turunan T ini ada sistem dikalikan sama A ya. Lalu ditambah B dikali UT karena B ini letaknya di depan ya dekat input UT ini. Gitu ya. Sedangkan outputnya YT ya itu dekatnya sama CT. Jadi YT ini persamaannya adalah CT ya dikali XT ya karena CT-nya ini menerima inputnya XT ya ditambah DT yang ngebypass dari depan ini ya dikali UT gitu ya. Jadi kita punya persamaan standar yang semacam ini ya. Lalu melibatkan X turunan terhadap XT ya, dan terhadap input UT yang menghasilkan output YT terhadap XT dari input UT gitu ya. Dan setiap kali dikontrol oleh A, B, C, D ini yang adalah state matrixnya. Begitu ya. Nah, ini adalah pemodelan yang disebut state space equation begitu ya. Nah, ini mungkin buat Bapak Ibu yang belum pernah membayangkan hal seperti ini mungkin terjadi harus diterima aja ya. Ini sebenarnya definisi ya. Artinya lihat persamaan kayak gini adalah lihat sistem yang kayak gini di mana setiap yang huruf yang tebal-tebal itu sifatnya matriks bisa dari 1 sampai N. Begitu ya. Supaya nggak takut sama persamaan matematikanya ya. Nah, lalu ya, jadi persamaan sistem itu sekarang bukan transfer function bentuknya, tapi state variables yang semacam ini, ya. Sehingga kalau kita modeling gitu ya, ini Ogata ngasih beberapa contoh sih, misalnya sistem pegas ya. Terus kalau kita bisa nulis ada Y turunan satu, Y turunan 2, terus ada X turunan satu, asal kita bisa tulis persamaannya ya, terus kita atur-atur ya sehingga kita dapat fungsi yang semacam ini ya X1 turunan pertama X2 turunan pertama dikali matriks A-nya ini adalah kali X1 X2 ya terus matriks B-nya ini dikali U ya sehingga Y adalah ini matriks C dikali matriks X1 X2 gitu ya. Terus kita langsung bisa tahu bahwa A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian. Inilah persamaan state variable kita terhadap sistem yang ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya cuman kita berusaha memetakan sistem apapun yang kita hadapi, terus kita buat matriksnya, terus kita identifikasi A, B, C, D-nya apa. Begitu A, B, C, D-nya ketemu, kita langsung tahu gerakan sistem itu secara dinamis seperti apa setiap kali. Begitu ya. Nah, lalu matriks A, B, C, D-nya ini bisa dimodelin di program ya, misalnya dimasukin ke MATLAB, matriks state variable atau ke Python gitu ya. Terus ya udah, kita bisa apa merubah sinyal inputnya, sinyal X-nya, terus menghitung outputnya tuh setiap kali ya dengan rentetan input output karena jeroan dari sistemnya ini A, B, C, D-nya kita paham gitu ya. Nah, begitulah pemodelan itu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Terutama buat Bapak Ibu yang baru pertama kali terus.
kaget ya lihat konsep model yang semacam itu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Jadi kuncinya ya adalah segala sesuatu di alam, nanti kita lihat ya di bab 3 Ogata ngasih contoh-contoh lagi sistem yang tipikal ya. Segala sesuatu di alam yang bisa kita modelkan dengan persamaan diferensial ya. Kalau Bapak Ibu belajar hukum Newton aja yang sederhana, fisika biasa ya, F sama dengan M kali A. Terus kalau ada kecepatan, terus ada percepatan, terus kita bisa ngitung lokasi eh, benda tertentu dengan trajektori apapun yang dilempar atau dijatuhkan dari pesawat atau apa ya, itu kan persamaan diferensial semua. Nah, sistem yang semacam itu, kalau kita bisa tulis dalam bentuk Y fungsi X, lalu X turunan fungsi X tambah input tertentu gitu ya, itu langsung kita bisa modeling gitu ya. Dan kan sistem di alam persamaan diferensial. Kalau kita punya mesin persamaan diferensial. Kalau kita punya organisasi terus kita bisa modelkan matematik persamaan diferensial, kita selalu bisa nulis state space equation itu. Terus kita bisa paham juga kenapa sistem itu jadi stabil atau nggak stabil. Gitu konsepnya ya. Karena kebanyakan sistem di alam dan yang kita buat itu persamaan diferensial. Ya. Kita coba lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, di bagian yang berikut ini eh, Ogata itu menunjukkan, oke, kalau senjata kita modelingnya adalah state space equation itu, state variables itu ya, eh, apakah ada hubungannya dengan transfer function ya? Karena dari minggu lalu sama minggu ini kita belajarnya kan transfer function ya. Transfer function itu kayaknya lebih simpel ya, karena pokoknya Y fungsi S dibagi U fungsi S sama dengan GS gitu ya. Nah, kalau kita punya sistemnya kayak gini ya, X turunan sama dengan AX plus BU, terus Y sama dengan CX plus DU gitu ya. Apa ini ada hubungannya sama transfer function ini? Bisa ada ya. Dan lalu Ogata menurunkan hubungannya begitu ya. Jadi kalau kita lihat penurunannya perlahan ya, maka nanti ujungnya ya kalau diatur-atur ya. Jadi idenya adalah persamaan state space ini ya diturunkan transformasi Laplace-nya. Jadi kalau X turunan, Bapak Ibu yang belajar transformasi Laplace atau transformasi Fourier, kalau ingat propertinya, kalau fungsi itu diturunkan, maka dia dikalikan dengan S ya. Kalau Fourier dikalikan dengan J omega, tapi karena ini Laplace dikalikan S di depannya. Ya, sehingga di frekuensi domain ini jadi S dikali XS ya. Terus minus nilai awalnya X0 sama dengan AX karena ini bukan turunan jadi nggak ada perkalian dengan S-nya XX tambah BUS gitu ya. Terus ini juga ditulis ya eh, sebagai fungsi XS dan US gitu ya. Nah, terus diatur-atur deh fungsi ini ya sehingga di bagian ini ya karena ini muncul S XS minus AXS gitu ya karena ini diatur dipindahin ke sebelah kiri ya. Kita punya bentukan yang S kali matriks identitas ya minus A dikali XS ya. Sehingga kalau kita turun-turunin terus kita atur-atur ya, kita akan mendapatkan bahwa GS ini adalah QS, di mana QS itu adalah polinomial, fungsi polinomial di S ya, dibagi S dikali matriks identitas, I ini matriks identitas minus A gitu ya. Jadi rupanya kita bisa menulis kok apa transfer function itu G fungsi S itu ke dalam komponen-komponen yang berhubungan dengan state space equation ya, yaitu QS dibagi S kali matriks identitas minus A. Lalu Ogata tuh ngasih contoh ya, misalnya persamaannya kayak itu tadi ya, sistem yang dengan apa sistem mekanik itu yang udah kelihatan state space-nya itu ya. Terus kalau diatur-atur ke dalam matriksnya ya, eh, sehingga kita bisa hitung GS-nya begitu ya. Ini apa komponen isi matriksnya itu kalau kita sederhanakan perkaliannya ya bisa dapat persamaan yang 1/ms² tambah BS tambah K. Ya, jadi basically itu kita jadi punya persamaan polinomial ya. Eh, S kuadrat tambah apa S tambah konstanta ya. Atau tergantung dari persamaan diferensialnya orde berapa ya. Nanti S-nya kita pangkatnya setinggi orde dari sistem kita itu ya. Jadi ini fungsi
sistem orde 2 nih karena kita punya S kuadrat ya. Tapi kalau sistem kita punya lebih banyak memori gitu ya, maka kita bisa punya yang orde 3, orde 4 dan seterusnya. Ini Ogata ngasih contoh yang sederhana ya, tapi ada hubungannya antara state space dengan transfer function ini ya karena matriks state space ini bisa kita hubungkan dengan transfer function sebagai fungsi S ya, transformasi Laplace-nya ya. Terus kita bisa sederhanakan menjadi fungsi transfer function-nya gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh lain ya. Jadi bisa dilihat ya. Eh, Terus di sini Ogata itu mulai masuk ya pada bentuk-bentuk yang spesifik ya. Mungkin kalau Bapak Ibu kebingungan, kita coba lihat sedikit di sini ya. Ini ada istilah ya, ada state space representation untuk sistem orde n yang berasal dari linear differential equations ya. Jadi ini makanya bisa dibentuk jadi state space karena bentuknya adalah persamaan diferensial. Bapak Ibu mungkin juga ada yang pernah mencicipi kuliah persamaan diferensial atau di sinyal sistem juga ya. Ini supaya bisa memahami satu kalimat yang kayak gini dari Ogata begitu ya. Lalu Ogata juga bilang in which the forcing function does not involve derivative term. Nah, forcing function ini tuh maksudnya input. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat persamaannya yang di sini ya, ini ada Y, terus ada A1 kali Y di atasnya ada N-1. Ini maksudnya turunan ke N-1. Ya, karena terus nanti di sini ada Y titik, ini artinya turunan pertama, terus Y yang tanpa turunan, sama dengan inputnya cuma U doang. Jadi U-nya itu nggak ada U turunan pertama, U turunan kedua, U turunan ketiga, nggak ada. Y-nya doang, outputnya doang yang persamaan diferensialnya ada sampai turunan ke N. Gitu ya. Nah, sehingga di sini maksudnya adalah forcing functionnya cuma U nih, does not involve derivative terms. Ya. Nah, kalau persamaannya kayak gini, ya, terus ini dibeber ya vektornya ya. Y-nya ada turunan sampai N-1, X-nya ada sampai XN gitu ya. Terus ditulis ya di dalam bentuk matriksnya ya. X, A, B, dan C-nya begitu ya. Terus disusun, nanti transfer functionnya YS output ya. Dibagi US input, ini dalam transformasi Laplace adalah satu dibagi polinomial nih di bawahnya. S pangkat N tambah A1 SN-1 tambah A2 SN-2 dan seterusnya sampai AN gitu ya. Jadi ini apa transfer function yang khusus dari persamaan diferensial yang inputnya U-nya forcing functionnya nggak ada eh, term turunannya gitu ya. Lalu habis itu Ogata menunjukkan yang lebih umum ya, di mana forcing functionnya itu involves derivative terms. Jadi U-nya bukan cuma U doang, tapi ada DU per DT, D kuadrat U per DT ya, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya sampai turunan ke N. Ya. Nah kalau kayak gini, diberesin lagi persamaannya ya, nanti YSUS itu agak berbeda ya, YSUS-nya di bagian atasnya ini bukan cuma satu per ya, tapi bagian atasnya ada persamaan polinomial S pangkat orde n, di bawahnya juga gitu. Ya, lalu ada koefisiennya di bagian atas koefisiennya B ya, di bagian bawahnya koefisiennya A gitu. Ya. Jadi ini supaya Bapak Ibu paham lihat bentuk-bentuk yang standar ya dari sistem ini, transfer function ini ada hubungannya dengan state space equation yang bentuknya tertentu yang diturunkan dari persamaan diferensial tertentu ya. Nah, lalu di bagian berikutnya ini sih gimana modelingnya dengan MATLAB ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau ada persamaan state space equation yang kayak gini, matriksnya ini bisa ditulis ke dalam program MATLAB, terus angka-angkanya ditulis, terus kita langsung bisa mensimulasi sistem itu ya dengan berbagai angka input output yang kita inginkan. Itu sih idenya. Ya, jadi nggak terlampau rumit lah. Ini cuman karena Ogata ini buku lama ya, edisi yang ini aja tahun 2010. MATLAB itu kayak sesuatu yang memang udah sangat hebat pada zaman itu ya. Kita kalau Bapak Ibu praktikum sama Pak Gracio makainya MATLAB ya. Tapi untuk tugas project akhir di UAS kuliah ini kita nanti berusaha pakai Python ya. Nanti Bapak Ibu rasakan Python nggak jauh berbeda sih dari MATLAB sih. Cuman mungkin
Perbedaan yang penting adalah angka indeks buat Python itu mulai dari nol, kalau MATLAB mulai dari satu. Ya. Nah, sejauh ini dulu, Bapak Ibu ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut dikit ke bab 3? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pak, Ya, saya mau tanya, Pak. iya Bu. Yang tadi ada A, B, C, D, itu tadi berupa matriks ya, Pak? Betul Bu. Bu Eh, Kosiah ya? ya, tadi Itu awal. sama kayak Haikin chapter 2 yang soal pemodelan dengan state variable itu Bu. Itu tepat sama sih. Cuman dia notasinya Ogata agak beda dikit sama Haikin. Nulis A, B, C, D-nya itu kalau Haikin itu eh, outputnya Y sama ya, inputnya X. Terus di tengahnya dia pakai Q gitu ya. Nah kalau Ogata inputnya itu U, di tengahnya dia pakai X. Itu aja sih kalau Bu Kosiah ingat. Ya tadi pertanyaannya gimana Bu? Bagian mana yang bingung? Saya bingung awalnya dapat matriksnya sih, Pak, tadi. Saya udah agak lupa Haikin. Oh, matriksnya itu sih itu semacam per definisi matriksnya kayak gitu ya. Karena Ogata itu mengasumsikan ini somehow di kehidupan yang sebelumnya pernah dengar gitu ya. Dia tuh banyak eh, apa deskripsi-deskripsi awal itu disajikannya sebagai definisi, Bu. Jadi matriksnya kenapa gitu? Pokoknya state space equation itu begitu ya, ada X turunan sebagai fungsi X dan U itu dikontrol oleh matriks A dan matriks B ya. Bentar saya tunjukin lagi ya supaya Bapak Ibu pelan-pelan juga jadi terbiasa ya sama state space equationnya ya. Tapi itu tuh definisi ya. Kalau definisi ditanya kenapa jadi begitu, itu kayak nanya grammar gitu ya. Eh, jadi ini ya persamaan ini. Jadi ada X turunan matriks sebagai fungsi dari X yang bukan turunan ya, dan U ya, ini dikontrolnya oleh matriks A dan matriks B. Lalu ada Y ini output ya sebagai fungsi X, ini X ini di tengah-tengah jeroannya, dan sebagai fungsi U itu input dikontrolnya oleh matriks C dan matriks D. Jadi kalau Bapak Ibu mau bayangkan persamaan state space ini berfungsinya jadi blok diagram seperti apa, membayangkan blok diagram yang ini. Begitu loh kalau Ogata tuh. Pokoknya definisinya blok diagram yang ini, model matematika state space equationnya ini, dan semua yang X, A, B, C, D ini yang tebal-tebal ini, bisa dibeber jadi matriks-matriks kayak gini yang besar-besar ini. Gitu. Karena setiap matriks ini bisa punya potensi dari satu sampai N. Gitu sih, per definisi. Ya jadi Ogata menyajikan itu sebagai definisi. Tuh. Ya. Mudah-mudahan Baik, Pak. Terima kasih, menjelaskan Pak. ya. Oke. Hmm. Nah, kalau per definisi atau grammar ya jadi ini ya, jadi nggak bisa dijelaskan kenapanya ya, sama kayak ditanya kenapa bahasa Indonesia kalau bentuk jamak tuh katanya diulang gitu ya, sapu jadi sapu-sapu gitu ya. Eh, kalau bahasa Inggris kenapa ditambahin s gitu ya, nah, jadi susah ya. Terus abis itu anomali lagi ya. Kalau man bentuk jamaknya bukan ditambahin S jadi mens tapi jadi men, A-nya berubah jadi E. Kenapa begitu? Nggak ada jawabannya kenapanya. Pokoknya per definisi begitu, ya kan? Kalau Bapak Ibu belajar bahasa baru ya grammar itu nggak bisa dijelaskan, ya, karena itu definisi gitu. Nah, jadi belajar pemodelan sistem ini kayak gitu juga tuh kalau ditanya kenapa matematikanya gitu? Ya per definisi begitu sih. Kenapa didefinisikan begitu? Ya karena modelingnya nanti menolong kita untuk memecahkan problemnya, menjawab stabilitas dan sebagainya gitu. Tapi modelnya gimana definisinya? Ya seperti itu grammarnya gitu loh. Jadi kayak kita belajar bahasa baru, terus grammarnya itu yang diperkenalkan oleh Ogata gitu. Ya, memang apa? Kadang agak frustrasi ya. Problem lain adalah kalau Bapak Ibu lihat persamaan matematikanya terus jadi takut ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat persamaan matematika itu selalu bisa membayangkan, oh itu sebenarnya ada hubungan sama blok diagram tertentu yang berfungsinya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa berusaha visualisasi blok diagramnya ya, apa yang lagi terjadi begitu ya, daripada cuma tenggelam ke dalam angka-angka atau persamaan matematika gitu ya.
Terus atau Bapak Ibu bisa membayangkan transfer function ya kalau itu yang lebih mudah ya. Karena transfer function itu adalah pokoknya output dibagi input begitu ya, dan apa, input dikali sistem sama dengan output ya. Eh, buat Bapak Ibu yang udah belajar sinyal sistem tahu bahwa itu logika di frekuensi domain begitu ya. Tapi buat yang nggak terbiasa dengan berpikir frekuensi domain, time domain, ya udahlah, pokoknya per definisi transfer function itu begitu. Karena Ogata ngajarinnya kan juga gitu ya. Pokoknya input dikali output, input dikali sistem ya, US dikali GS itu sama dengan YS. Ya sudah gitu ya. Asal X, G sama U-nya adalah fungsi S ya, transformasi Laplace dari sistem atau sinyalnya di time domain begitu ya. Memang agak frustrasi ya buat yang pingin tahu kenapa, kenapa gitu ya. Tapi dasar-dasarnya Bapak Ibu di handle di kuliah lain sih. Nanti mungkin lama-lama kalau keambil semua kuliahnya terus potongan teka-tekinya terus jadi menyatu terus jadi paham. Oh begitu maksudnya gitu ya. Mudah-mudahan ada ya saat-saat itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Itu doa saya sih ya. Nah, kita coba lihat lagi ke bab 3 ya. Bab 3 ini sebenarnya nggak nggak ada yang sangat baru ya. Basically karena udah me- memperkenalkan Bapak Ibu terhadap definisi bahasa mathematical modelingnya, di bab 3 ini Ogata itu terbeban untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa sistem sehari-hari yang kita hadapi itu ya, itu selalu bisa diturunkan ke dalam model-model itu ya, either transfer function atau state space equation yang kita kenalan di bab 2 itu ya. Jadi misalnya ini ya, gambar 31 ini fungsi yang ada pegas, pegasnya ditarik dengan gaya F gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau belajar fisika dasar kan berurusan dengan sistem-sistem yang kayak gini ya. Terus kalau kita bisa tulis persamaan pegasnya ya. Jadi K1 ini koefisien pegas dikali X gitu ya, tambah K2X sama dengan F gayanya gitu ya. Terus kalau kita bisa susun-susun ya, gayanya persamaan-persamaan gayanya ini jadi matriks ya. Nanti kita bisa susun jadi state variable gitu ya. Ini kalau pegas kayak gini sih cukup sederhana ya, persamaannya masih nggak ada turunannya, masih X. Tapi di example berikutnya misalnya ini peredam nih. Nah begitu ada peredam ya, persamaannya secara fisika jadi berubah. Bapak Ibu punya dy per dt ini, y titik atas sama x titik atas nih, x turunan pertama gitu ya. Terus persamaan F-nya jadi berubah ya. Sehingga Bapak Ibu punya persamaan diferensial. Terus kalau persamaan diferensial itu disusun ya, jadi matriks gitu ya. Nanti state variabelnya ini ya dibeber gitu ya. Jadi kalau tadi tulisnya Y titik, terus Y titik 2 itu adalah D kuadrat Y per DT kuadrat gitu ya. Ini dibeber, tapi kan nulisan yang kayak gini menakutkan ya kalau buat Bapak Ibu yang takut kalkulus. Makanya disederhanakannya pakai titik atas ini ya, tinggal titiknya berapa itu turunan berapa gitu ya. Nah, tapi kalau kita beber, terus kita paham ya bahwa D kuadrat Y per DT kuadrat adalah sama juga YS dikali S kuadrat gitu ya. Kalau DY per DT berarti dikali S sekali, ini kan properti Laplace transform gitu ya. Terus kita bisa sederhanakan persamaannya ini jadi kayak gini. Ya sehingga kita bisa tulis YS per US-nya itu transfer functionnya menjadi polinomial yang kelihatan jinak ini nih. BS plus K dibagi MS kuadrat tambah BS tambah K gitu ya. Kan enak nih lihat polinomial ini kan kayak di SD lagi ya. Padahal di dalam sini tersimpan kerumitan persamaan diferensial. Itu tuh yang apa? eh Menolong kita memodelkan sistem yang rumit karena sistem yang ada damper, ada pegas itu ya, itu sebenarnya mekanisme di belakangnya persamaan diferensial, tapi kita mau lihatnya sebagai polinom biasa aja ini, kita transfer ke dunia mistik Laplace transform gitu ya, terus kita dapatnya polinomial jinak gitu ya. Kalau udah lihat polinomial jinak kan cuma nyari akar atau apa untuk stabilitas, ini enteng gitu ya. Jadi sebenarnya eh, achievementnya Ogata ini ya, menulis buku ini adalah mentransform
problem yang secara matematikal itu butuh dipecahkan persamaan diferensial di time domain jadi sesuatu yang di Laplace transform domain ini matematikanya polinomial yang lebih sederhana. Itu sih. Kita pindahin model matematikanya supaya nyelesainya lebih sederhana. Ya. Dan belajar matematika yang ruwet jadi engineer, untungnya itu juga ya bahwa kita bisa eh, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ceritanya soal Newton ya. Kenapa Galileo itu jadi kena penjara rumah? Karena fisika Newton kan belum ada ya. Terus dia mau menghitung orbit benda-benda langit nggak punya ya fisika gerak itu ya. Karena fisika gerak itu karena ada percepatan, kecepatan ya dan gravitasi itu kan Newton terkenal menemukan ya gravitasi itu sendiri G itu kan percepatan begitu ya. Nah, menyelesaikan matematikanya butuh kalkulus ya butuh sistem bisa ada turunan dan integral itu. Kalkulusnya belum ada gitu ya. Jadi yang dilakukan Newton adalah Newton menciptakan kalkulus supaya dia bisa memecahkan problem menghitung gravitasi dan gerakan benda-benda itu. Ya, ya nggak heran Galileo kena penjara rumah gitu ya karena sistem thinkingnya aja nggak bisa dijelaskan begitu ya. Pada saat itu matematikanya nggak ada dan betapa briliannya ya Isaac Newton itu karena dia nyiptain matematika baru supaya matematika baru itu bisa solving problemnya dia dan problemnya itu dia yang ciptakan juga gitu ya. Jadi rada ganas ya Newton itu ya apa raksasa sekali gitu kontribusinya terhadap dunia ya. Nah, kita ini cuman uh, mempelajari turunan-turunan dari kontribusi besarnya itu ya di dalam persamaan diferensial yang basically kalkulus sekarang disederhanakan lagi lewat Laplace transform ya, pakai warisannya dari Tuan Laplace itu ya menjadi persamaan polinomial sederhana itu sehingga kita bisa menghitung problem-problem yang sebenarnya ruwet banget gitu ya dengan cara-cara yang lebih sederhana. Ya. Nah, lalu di bagian ini Ogata nunjukin problem yang kayak gini ya, ada pair, ada damper, terus ada apa benda dengan massa tertentu dikeret pakai kereta ya yang bergerak dengan percepatan tertentu ya. Jadi ini problemnya lebih ruwet lagi ya, tapi selalu kan apa sistem fisika itu bisa ditulis dalam persamaan-persamaannya ini. Kalau persamaan-persamaannya diatur-atur gitu ya menjadi state variable ya. Kita lihat ini ada konstruksinya ya x tebal turunan A dikali X ditambah B dikali U. Terus ini Y sama dengan matriks C dikali X tebal ya. Karena ini vektor-vektor sama matriks semua gitu ya. Begitu udah mulai bisa ditulis ke sini, ya udah jadi state space equation kita gitu ya. Dan kalau mau dipindahin ke transfer function juga jadi bisa gitu ya. Nah ini sistem-sistem mekanik ya. Ini sampai ada sistem pendulum yang semacam ini ya. Ini kan cikal bakal semua problem robotik ya. Bagaimana kayu ini bisa berdiri tegak kalau robotnya punya roda dan bisa bergerak-gerak gitu misalnya. Ini problem kontrol robotik yang paling sederhana kalau kita punya robot berkaki dua atau beroda dua terus robotnya mau bisa berdiri tegak gitu ya. Nah, ini bisa ditulis persamaannya ya. Berarti kita bisa hitung stabilitasnya juga gitu ya. Nah, setelah itu ya Ogata itu move on menunjukkan bahwa sistem rangkaian listrik ya Bapak Ibu yang udah belajar RL2 ya itu pun adalah persamaan diferensial lalu ada integralnya. Jadi kalau ada diferensial sama integral ini nyampur terus kita turunkan lagi integralnya berarti diferensial ini jadi diferensial order 2 ya. Jadi kita punya sistem state space order 2 nih dengan rangkaian RLC semacam ini gitu ya. Nah, ini buat Bapak Ibu yang udah ngambil RL sih ini agak membosankan ya, tapi Ogata nurunin lagi dengan sabar ya eh, di apa domain Laplace-nya gitu ya. Jadi kalau arus jadi I fungsi S gitu ya. Terus C fungsi S juga gitu. Terus kita bisa tulis persamaannya E output fungsi S dibagi E input fungsi S. Ini E ini biasanya buat tegangan gitu ya. Satu per ini persamaan-persamaan komponennya LC S kuadrat tambah RCS tambah satu gitu ya. Nah ini kita dapat transfer functionnya. Terus bisa hitung-hitungan. Ya jadi semua rangkaian listrik itu bisa kita turunin seperti transfer functionnya.
tergantung dari banyaknya komponen ini ya L atau C ini komponen memori ya yang menghasilkan diferensial atau integral ya. Nanti orde persamaan transfer functionnya juga sejumlah komponen memorinya itu. Ya. Kalau kita susun-susun ulang bisa jadi state space equationnya juga. Gitu ya. Lalu di dalam hal yang lebih rumit lagi, misalnya Ogata itu menurunkan sistem op-amp. Ya, jadi kalau ada sistem op-amp, kalau Bapak Ibu belajar dasar elektronika ya, sampai belajar op-amp semacam ini juga udah hafal ya. Outputnya terhadap inputnya adalah R2 dibagi R1 kali input ya. Jadi persamaan-persamaan semacam ini udah biasa juga ya. Bapak Ibu akan melihat minus R2 bagi R1 gitu ya. Terus ini kalau yang sederhana bisa ditulis persamaannya, tapi nanti cabang R2 sama R1-nya ini bisa kita pasang komponen memori ya, bisa kita kasih kapasitor atau induktor. Terus ini jadi punya persamaan polinomial order tinggi juga gitu ya. Sehingga bisa kita turunin jadi transfer function misalnya fungsi yang kayak gini gitu ya. Jadi kalau kita hitung C sama eh, C-nya ini kan ada diferensialnya ya, makanya keluarnya bentuknya CS gitu ya. Terus kita bisa hitung tuh E fungsi S Laplace transformnya di frekuensi domain dibagi E input S sama dengan ada persamaannya ini. Ya R2 yang sebelah sini dibagi R1 yang sebelah kiri dibagi R2 kali CS tambah satu gitu ya. Ini ada penurunannya sih di atas diturunin pelan-pelan ya. Tapi artinya sistem apapun ya yang electrical baik dia op-amp, baik dia rangkaian RLC biasa ya eh, itu selalu bisa dimodeling sebagai transfer function dan juga state space equation gitu ya. Terus sistemnya di alam, mekanik, pendulum tegak ya itu model sederhana buat robot berdiri begitu ya. Sistem-sistem dengan pegas atau damper ya, mobil misalnya ada remnya, ada gesekan, tapi juga ada apa gaya untuk melontarkan yang dari motor gitu ya. Jadi hal-hal itu semua bisa kita turunin menjadi persamaan matematikanya, terus kita bisa analisis kestabilannya. Ya, inti ceritanya, kisah panjangnya itu sih turunan matematikanya ditunjukkan oleh Ogata ya. Jangan khawatir kalau ujian Bapak Ibu UTS-nya open book gitu ya. Jadi mirip kayak sinyal dan sistem. Mudah-mudahan Bapak Ibu jadi nggak takut sama matematikanya, tapi Bapak Ibu harus paham gimana cara mekanik melakukan analisisnya ya supaya tetap bisa lulus ujiannya sih. Ya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Ya, Belum sih, Pak. oke. Memang kisahnya terlampau matematikal untuk malam yang sehabis kerja yang melelahkan ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak takut sama matematikanya, terus membiasakan diri dengan bahasa grammarnya Ogata gitu ya, ya udah pokoknya persamaannya kayak gitu ya udah kita eh, bisa turunin dari sistemnya terus karena kalau open book kan berarti oh dia ada yang sederhana pola standar kita bisa pakai pola itu untuk menyelesaikan apa sistem-sistem yang lebih gede yang merupakan komponennya pola-pola yang kecil itu ya udah kita pakai aja gitu ya Bapak Ibu tidak dituntut meng-create sesuatu dari nol ya apalagi ujiannya juga open book ya dan nanti proyek UAS kalau ada analisis dan lain sebagainya Bapak Ibu modelingnya itu dituliskan ke Python gitu ya. Jadi Python nanti yang ngitung dan plotting dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal analisis terus menjelaskannya apa yang terjadi dengan sistemnya, stabil, nggak stabil, terus apa yang terjadi dengan input outputnya gitu. Mudah-mudahan habis itu kalau Bapak Ibu ngadepin sistem beneran di alam, terus bertekad coba ya saya tulis matematikanya, awas ini sistem gitu ya. Terus Bapak Ibu punya toolsnya ya, pakai Python bisa analisis juga gitu ya. MATLAB itu berbayar ya. Jadi buat teman-teman engineer yang dari masa lalu yang di angkatan saya ya, sebenarnya kalau mau pakai MATLAB itu bayarnya mahal ya. Biasanya kalau di lab-lab di luar negeri ya labnya yang langganan gitu ya. Kalau di Indonesia memang beredar bajakan gitu ya. Ya tapi kan eh, masa mau pakai selamanya bajakan ya. Makanya pindah ke Python itu jadi menyegarkan karena Python open source. Ya terus gratis, terus gampang diakses ya. Terus dari segi sintaks
mirip sekali sama MATLAB, mungkin lebih friendly sedikit ya, karena nggak terlalu pusing sama apa kayak eh, perintilan-perintilan kecil kayak titik koma atau apa ya yang agak merepotkan gitu. Kelupaan nggak jalan codingnya ya. Ya Python sih ada lah syntax error yang lain yang menjadi penyakit tipikalnya Python ya, tapi secara umum lebih sederhana, lebih friendly terhadap mata kalau dibaca kodenya mata lebih enak nangkepnya. Terus contoh-contohnya karena open source beredar banyak di internet. Jadi kalau mau getting started ya, mestinya sih zaman sekarang lebih mudah ke Python daripada ke MATLAB ya. Tapi di kuliahan ini Bapak Ibu masih belajar dua-duanya. Kalau praktikum pakai MATLAB, Ogata sendiri masih MATLAB ya. Tapi karena Bapak Ibu belajar algoritma dan pemrograman pakai Python, mestinya pakai Python juga nggak ada masalah. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini udah eh, lewat 1 jam juga kita sampai di sini, Bapak Ibu untuk malam ini. Saya tunggu posting textingnya buat kelompok yang belum posting ya, yang bertugas silakan. Terus nanti kita rekap lagi. Kita ketemu minggu depan untuk bahasan materi yang minggu depan. Ya, nanti soal texting buat minggu depan saya posting sebelum minggu depan kita ketemu. Ya, thank you Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.